Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Ketua, siapkan. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sekretaris. Hadir semua, Kak? Hadir semua, Bu. Ya, hadir semua ya. Silakan dibuka buku IPAS-nya, baik catatan maupun buku latihannya dan juga buku paketnya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu tanya dulu materi sebelumnya. Cantika Tambunan, mana orangnya? Ya, Kak Cantika Tambunan, apa materi kita sebelumnya, Kak? Ya, tentang klasifikasi materi. Itu pembelajaran kita sebelumnya yang membahas tentang wujud materi dan komposisi materi. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang zat dan perubahannya dalam tata busana butik kejuruan kalian. Kompetensi dasarnya mengklasifikasikan zat dan perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari. Apa-apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan zat dan perubahannya, tapi dalam tata busana. Itu yang akan kita pelajari. Selanjutnya tujuan, tujuannya dengan mempelajari ini saya atau kalian dapat memahami apa-apa dalam kegiatan tata busana yang berhubungan dengan perubahan kimia dan perubahan fisika. Oke, di sini ada kertas plano. Di sini, ini namanya kertas plano. Jadi setiap dari kalian pribadi per kelompok itu akan saya kasih kertas sini. Saya mau di antara kalian, pribadi kalian menuliskan apa yang kalian rasakan. Bu, boleh dalam bentuk emoji. Gambar senyum, gambar sedih, gambar tangis, atau gambar cinta. Cinta itu kan bisa pada diri sendiri, atau mungkin pada orang tua karena tadi pagi dapat uang jajan berlebih, atau mungkin pada abang, kan bebas kan. Tapi saya nggak minta pada siapa ini perasaanmu. Saya minta kalian di sini hanya menulis di sini perasaan kalian, bahagia, sedih, senang. Jangan nano-nano. Kalau nano-nano permennya itu asam, manis, asin, itu ya kan. Nah, jadi ada yang jelas di situ perasaan kalian. Bu, saya hari ini sedih. Tulis di sini. Sedih sebesar kertasnya buat. Sedih, jangan sekecil tulis kertasnya karena kecil kertasnya kau buatlah tulisan apa kecil di sini. Jangan seperti itu. Buat besar, sedih, senang, atau bahagia, atau mungkin cinta. Kan cinta itu kan tadi saya bilang kan banyak kan, kepada siapa saja boleh. Atau mungkin kalian mau buat apa lagi perasaan-perasaan itu.
Yang emoji-emoji boleh, gambar emoji yang ada gambar muka orang, kemudian ada gambar tangis-tangis air-air itu ke bawahnya boleh. Atau mungkin gambar yang geleng-geleng emojinya boleh. Jadi nanti di akhir pembelajaran saya lihat setelah pembelajaran sama sebelum pembelajaran sama setelah pembelajaran, apakah situasi hati kalian itu sama atau berbeda. Itu nanti akan kita simpulkan dari kertas ini ya. Ibu bagikan per kelompok diisi pribadi. Dari kelompok 1 isi, tempelkan, itu ada kelompok 1 tulisannya, tempelkan di bawahnya itu. Kemudian kelompok 2 tempelkan di bawahnya. Saya rasa tidak perlu butuh waktu yang banyak ya untuk membuat ini. Langsung sigap isi, maju ke depan kelompok 1 duluan untuk menempelkan hasil, untuk menampilkan perasaannya. Nggak usah tanya kawanmu nggak ngerti perasaanmu. Ayo ambil masing-masing, tempelkan. Mana kelompok 1? Ayo kelompok 1 duluan biar tidak terlalu ramai di depan. Ayo. Saya yakin dan percaya kalian sering mengirim emoji-emoji kepada teman WA kalian. Pasti itu. Dah, kelompok 1 selesai. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok 3. Kelompok 4. Agak ditekan ya kertasnya ya, karena tidak semua bagian kertas ada lemnya. Kelompok 5, silakan. Kelompok 6. Oke, itu nanti kita bahas di akhir pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke materi yang sudah Ibu bacakan tadi tentang zat dan perubahannya dalam tata busana. Pengertian dari zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Apapun jenisnya, baik dia padat, cair, dan gas, jika dia memiliki massa dan menempati ruang, itu disebut zat.
Massa itu adalah berat ya nak. Contoh dalam tata busana. Zat padat. Minggu semalam kita sudah ada klasifikasi materi, ada padat, cair, dan gas. Zat padat dalam tata busana. Inilah dia yang Ibu bilang tadi. Ada kain, benang, dan jarum. Zat cairnya, pewarna kain, dan air pencuci. Kemudian zat gasnya, uap panas setrika, dan pewangi. Di antara padat, cair, dan gas ini, ada yang belum pernah melihat ini? Apalagi dalam hal tata busana kalian. Ada? Saya yakin udah pernah semua ya. Kain sudah kalian sentuh kan? Dalam tata busana. Apa model kain yang sudah pernah kalian sentuh atau kalian beli? Terus belacu. Kain sulam. Benang. Benang apa yang sudah pernah kalian gunakan di tata busana ini? Benang jahit. Kemudian benang sulam tadi apa lagi? Banyak warnanya ya. Berbagai macam warna ya. Kemudian jarum. Kalau jarum saya rasa ini cuma satu model atau banyak model? Oh, banyak model juga ya. Ini juga sudah paham lah ya. Kemudian cair, pewarna kain. Pewarna kain udah dibahas sama gurunya? Sudah ya. Kemudian air pencuci. Saya rasa gurumu nggak usah bahas ini kan. Karena di rumah sudah dilaksanakan air pencuci untuk pakaian. Ada beberapa pakaian harus pakai air hangat. Kemudian dicampur dengan pembersih noda. Ada namanya hitam-hitam di putih. Biasa itu kan pakai air hangat baru dikasih pembersih noda yang lainnya. Kemudian kalau mau mencuci pakaian biasa berarti airnya netral. Kemudian gas, uap pada setrika. Udah ini ya? Saya rasa tanpa di sekolah pun di rumah kalian sudah belajar tentang cara menyetrika dan ada uapnya. Kemudian pewangi. Pewangi yang kalian gunakan untuk menyetrika biasanya apa? Spray. Bu, saya nggak menggunakan pewangi-pewangi seperti itu, Bu. Tapi ketika saya mau pergi ke sekolah, saya menggunakan pewangi yang untuk badan atau untuk pakaian lah. Biasanya bukan ini ya, biasanya kesini kitanya dibuatkan sama di leher. Agak jarang lah ya sekarang orang menggunakan pewangi. Kenapa? Karena ada beberapa pemikiran seseorang, kalau dijemur, kalau dikasih pewangi, dijemur berarti wanginya akan menguap, tidak akan menempel pada pakaian. Kemudian kalau ditaruh ketika disetrika, pewanginya itu hilang juga, menguap juga. Jadi biasanya orang menggunakan pewangi saat mau pergi atau saat sudah menggunakan pakaian tersebut. Itu biasanya dikerjakan beberapa orang. Ini tadi tujuan pembelajaran, memperjelas pengertian zat, mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia pada bahan busana, kemudian memberi contoh penerapan perubahan zat di bidang tata busana butik. Nah, coba dulu ini ke Aurora, baca dulu ke Aurora. Biar tahu Ibu, kelihatan nggak ke belakang ini slide kita. Perubahan fisika. Definisi perubahan zat tanpa membentuk zat baru. Ciri-cirinya 1. Wujud, 2. Bentuk, 3. Ukuran, 4. Pelarut. Nah, inilah dia contoh perubahan fisika. Kalian mengerjakan sesuatu atau melarutkan sesuatu atau membentuk sesuatu, tapi dia tidak membentuk zat baru. Dia hanya berubah. Apa yang berubah? Wujudnya, bentuknya, ukurannya, dan pelarutannya. Contohnya dalam tata busana, menyetrika kain, uap menjadi panas. Di sini terjadi perubahan fisika, menggunting kain, bentuknya yang berubah. Tadi dari ukuran kain yang bagaimana, kalian ubah bentuknya seperti misalnya menjadi pakaian yang bisa digunakan. Melipat pakaian juga bentuk dan ukurannya menjadi lebih rapi dan lebih kecil. Ini contohnya dalam tata busana. Kemudian perubahan kimia.
Ada kurnia cahaya. Nah, baca dulu Kak. Di atasnya itu perubahan kimia. Definisi perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Contohnya di tata busana butik. Pewarnaan kain dengan zat kimia. Kain, kapas dan yang terbakar. Kain terkena pemutih. Nah, ini contoh dari perubahan kimia dalam tata busana, pewarnaan pakaian. Kemudian ada kain kapas yang terbakar. Kemudian ada kain yang terkena pemutih, biasanya kaporit ya, atau blau. Ciri-cirinya, Kak Sakina, ada? Kok saya Sakina? Sepriani. Ciri-cirinya 1. Perubahan warna. 2. Perubahan suhu. 3. Pembentukan endapan. 4. Pembentukan gas. Nah, tadi ada pewarna pakaian. Itu berarti yang berubah adalah warnanya. Itu termasuk dari contoh pewarnaan pakaian. Selanjutnya perubahan wujud zat. Padat, cair, gas, dan cair. Padat ke cair, contohnya lilin meleleh. Cair ke gas, air setrika uap menjadi uap. Gas ke cair, uap air mengembun. Cair ke padat, lem tekstil mengeras. Ini kan tadi ada 3 wujud. Padat, cair, dan gas. Padat ke cair, contohnya apa? Inilah dia. Cair ke gas, contohnya air setrika uap. Gas ke cair, dari gas dia berubah menjadi cair, uap air mengembun. Dari cair menjadi padat, lem tekstil yang mengeras. Inilah contohnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam tata busana. Pentingnya memahami zat dan perubahannya. Yang pertama, mengetahui cara merawat bahan pakaian. Ada kan? Kain sutra, cara menggosoknya beda. Cara mencucinya juga beda. Cara menyimpannya juga beda. Tidak dilipat. Ya kan? Ada kain-kain khusus yang memang bisa dilipat. Ada yang harus digantungkan. Ada yang harus dirawat seperti ini dan seperti itu. Memilih metode pembuatan busana yang tepat. Kemudian memahami proses pewarnaan dan perawatan kain. Karena ada beberapa pakaian itu yang sifatnya luntur. Jadi kita tidak bisa menggabungkan dengan pakaian-pakaian yang pakaian-pakaian yang bagus ya. Jadi perhatikan dulu sifat-sifat pakaian itu seperti apa. Apakah dia bagus atau kurang bagus. Seperti luntur tadi. Nah, di sini kita akan masuk ke materi prom kreasi konten. Menggunakan kecerdasan artifisial. Diulang kembali, minggu semalam kita sudah belajar tentang kecerdasan artifisial. Apa saja aplikasinya? Minggu semalam, aplikasi kecerdasan artifisial apa saja? Meta AI. Kemudian ChatGPT. Apalagi? Cici. Apalagi? Canva. Nah, ini yang minggu semalam kita bahas. Prom itu apa, Bu? Prom itu instruksi, arahan, atau pertanyaan yang kita berikan kepada kecerdasan artifisial yang ini. Misal, kita mau menginstruksikan
sistem yang di handphone kita itu kan kalau Meta AI kan ada di WhatsApp kan. Kita boleh ketik atau mungkin boleh pakai voice. Tolong buatkan gambar atau poster tentang misalnya bakso juara atau bakso Sindelaras. Bakso itu dihidang dalam mangkok mie ayam. Kemudian baksonya mengeluarkan keju. Ada asap-asapnya. Bakso ini ada juga gambar cabenya di atas bakso, kemudian ada juga gambar sopnya dan sebagainya macamnya. Kita instruksikan, kita arahkan KA ini agar apa? Agar dapat gambar atau poster yang kita minta. Contohnya ya. Siapa di sini yang pernah menggunakan Meta? Saya. Unjuk tangan dulu yang pernah menggunakan Meta. Oke, udah hampir semua ya yang menggunakan Meta. Itu kan ada di WhatsApp. Nah, di situ bisa kita instruksikan dengan cara ketikan ataupun dengan voice, dengan suara. Saya buat dari handphone juga. Nah, ini ada Meta AI. Kalau mau diketik tinggal ketik seperti biasa. Tapi kalau mau voice, di sini ada gambar suara, gambar mic. Tekan aja itu. Nanti kita instruksikan atau kita arahkan Metanya apa yang mau kita minta kepada Meta, kepada KA ini. Bu, yang Canva, ChatGPT dan Cici bisa juga seperti ini, Bu. Kita instruksikan, kita kasih prompt, kita kasih arahan. Bisa. Nanti Cici, ChatGPT, Canva, dan Meta AI akan membuat itu. Akan membuat apa instruksi dari yang kalian minta. Nah, ini dari tadi saya ngomong, Meta udah nulis ini. Langsung muncul di sini kata-katanya. Saya pilih dulu Metanya. Tadi pagi saya ada minta juga kepada Meta AI LKPD, Lembar Kegiatan Peserta Didik. Ini udah hampir banyak saya gunakan Meta AI ini untuk pembelajaran. Nah, ini tadi pagi saya minta kepada Meta AI. Buatkan saya LKPD tentang kandungan gula pada bahan dapur dengan dibuktikan adanya semut. Inilah LKPD-nya. Langsung dimunculkan sama Meta. Ada alat bahannya, ada tujuannya, ada langkah kerjanya, ada pertanyaannya, dan ada kesimpulannya. Udah saya tinggal share kepada kelas yang saya masukkan tadi. Mereka sudah mengerjakan apa-apa yang saya minta. Jadi kalian kalau misalnya ada tugas-tugas dari guru yang berkaitan atau yang bisa dibantu oleh
yang berkaitan dengan teknologi, yang bisa dibantu oleh teknologi, maka gunakanlah aplikasi yang sudah ada di handphone kalian. Contohnya Meta AI, karena kalian tidak perlu mendownload lagi kan, sudah ada di WhatsApp. Jadi kita contohkan di sini. Buatkan saya gambar atau poster bakso kuah ya. Kita buat bakso kuah. Ada minyak, ada mie, apalagi di situ. Bawang, apalagi biasanya kalian beli bakso. Pangsitnya, ada suwiran ayam, apalagi ada di situ. Daun sop, kemudian baksonya ada keju dan asap di atasnya. Bakso dihidang dalam mangkok gambar ayam. Mangkok ayam lah kita buat ya, mangkok ayam. Oh, lupa nih, daun sop dan sate kita buat ya. Coba kita lihat Meta buat apa di sini dengan prompt kita ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, tinggal di copy aja yang di atas, baru tambahkan lagi yang di bawah. Nah, inilah yang muncul nak dari prompt yang tadi, arahan yang tadi, maka muncul seperti ini. Ada satenya, tapi satenya sate bakso ya. Tadi nggak saya bilang satenya sate apa kan? Ternyata sate bakso di atasnya. Itu saya bilang mangkok ayam. Kalau kita kan mangkok ayam kan gambar ayam putih itu kan. Ini enggak, ini ayamnya dia. Jadi bebas dia kan, kreasi dia, apa yang dimunculkannya. Kita minta ya dia menyelesaikan apa yang kita instruksikan. Dan ternyata benar ini mangkok ayam, nggak salah juga ya kan. Nah, jadi ini sudah selesai seperti ini, nanti kalian simpan ini. Nah, kita download. Oke, kemarin kita kan sudah mendownload Canva juga. Mana di sini Canva ya? Sepertinya belum ada. Ada aplikasi lain dari KA namanya Canva. Canva ini bisa mengasih atau memberi gambar tadi menjadi lebih baik dengan memberi suara. Lihat ya. Sambil diperhatikan ya, nanti per kelompok akan mengerjakan seperti ini juga. Kemudian kalian presentasikan atau kalian tampilkan hasil dari kelompok kalian. Ini ada. Nah, ini udah muncul seperti ini. Kalian unggah file yang tadi.
Nah, ini ada unggahan. Unggah file. Ini apa gambarnya? Nah, ini tadi baksonya. Open. Oke. Nah, kita masukkan. Nah, ini dia baksonya. Kemudian kita masukkan suaranya. Ke dalam aplikasi. Aplikasinya adalah AI Voice. Nah, ini ada 2 suara, laki-laki dan perempuan. Apa yang mau kita buat? Misalnya, bakso. Siapa nama kakak-kakak yang di sini nih ya? Oh, Putri. Putri apa? Putri Sumatera. Nah, bakso Putri Sumatera. Apa nih logonya kita buat? Berkuah lah pokoknya kita buat situ ya. Berkuah lah pokoknya. Kalian tengoklah airnya itu gitu ya kan. Kan orang rantau kan. Kalian tengoklah gambarnya. Mantap. Oh, di sini ada suaranya ya. Oh, ada masalah di situ. Baru buat suara AI-nya. Kemudian download, bagikan. Nanti akan saya bantu lagi jika ada pertanyaan terkait dengan pembuatan ini. Ini dulu kita kerjakan, baru diunduh. Ini ya.
Bakso Putri Sumatera, berkuahlah. Tengoklah gambarnya. Jadi itu nanti suaranya, kalau mau suara laki-laki, Bakso Putri Sumatera, berkuahlah. Tengoklah gambarnya. Nah, Ibu kirim ke grup WA ya. Udah? Jadi ini ada kelompok belajar. Kelompok belajar di sini tugasnya ada 2. Yang pertama menjawab LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Kemudian yang kedua membuat prompt kreasi konten menggunakan KA atau kecerdasan artifisial. Nah, ini LKPD-nya Ibu bagikan. Jadi ada beberapa dari kalian mengerjakan LKPD ini, ada beberapa dari kalian mengerjakan kreasi konten menggunakan KA. Ada promnya, ada arahannya, ada instruksinya, ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ini. Di LKPD-nya ada tujuan pembelajaran, ada petunjuk, materi singkat, dan tugas kelompok. Materinya tadi seperti yang Ibu bahas di depan. Tugas kelompoknya, tuliskan 3 contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam bidang tata busana. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Itu kalian jawab. Kemudian nanti ada reflektif tentang perbedaan perubahan kimia dan fisika. Dan satu lagi, bagaimana cara kalian membedakan contoh nyata perubahan fisika dan kimia dalam bidang tata busana. Ini nanti Ibu acak juga kelompoknya sama dengan minggu semalam, pakai Wheel of Names. Jadi kelompok mana yang maju, kelompok mana yang akan mempresentasikan, itu yang akan tampil untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan kerjakan. Jawabnya di belakang ya Kak. Kalau muat di depan ini, di kotaknya itu. Kemudian kalau tidak muat, boleh di belakang. Jangan lupa buat nama kelompokmu.
Kalau sudah siap nanti LKPD nih, kalian kan tadi Ibu suruh buat prompt kreasi konten menggunakan KA. Temanya tidak tentang bakso, tapi tentang tata busana. Apa saja yang berhubungan dengan tata busana? Misalnya laundry, kan tata busana kan? Karena bagian pencucian, pengeringan, penyetrikaan itu bagian dari tata busana. Apalagi? Apalagi yang bagian dari tata busana? Desain. Apalagi? Udah belajar desain kan? Nah, itu bisa kalian buat jadi prompt kreasi konten. Apalagi? Penjualan pakaian itu bagian dari tata busana atau tidak? Nah, penjualan pakaian baik butik ataupun toko-toko biasa. Nah, toko online pun bebas. Apalagi selain itu? Menjahit, menerima jasa jahit, tailor. Kalau laki-laki biasanya jas. Nah, itu yang kalian buat prompt kreasi kontennya. Misalnya kalian mau buat usaha penjualan pakaian, butik lah. Buat namamu di situ. Misalnya butik Kristiani atau misalnya penjahit Aurora. Jadi jelas itu. Tadi kan saya bilang dengan mangkok ayam, ada ayamnya di situ. Nah, kalian pun seperti itu, buat di situ. Ada namamu di situ. Salah satu aja, jangan beramai-ramai. Kalau rame-rame nggak bisa kita pastikan KA-nya menampilkan nama semuanya kan. Pilih salah satu dari kelompok kalian. Oke, ini well of name-nya. Kelompok yang akan membacakan jawaban nomor 1. Masing-masing 3 contoh perubahan fisika dan kimia dalam bidang tata busana. Kelompok 4, mana kelompok 4? Nah, pilih temanmu. Siapa yang akan membacakan hasil jawaban? Jangan ganti Ibu unjuk ya. Kemudian yang nomor 2, tuliskan hasil pengamatan pada tabel di bawah ini. Itu dibacakan oleh kelompok 5. Mana kelompok 5? Kelompok 5. Oke, pilih ya, Kak. Kalau bisa gantian. Selanjutnya, pertanyaan, apa perbedaan mendasar antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Ini kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, itu ya. Apa perbedaan mendasar antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Tadi kelompoknya ada kelompok 4, 5, dan 1 ya. Berarti kelompok sisanya ini adalah kelompok untuk membuat kreasi konten. Kelompok 2, 3, dan 6 membuat kreasi konten.
Udah, sampai mana kalian? Kelompok 1. Resi kontennya tentang apa? Tadi yang menjawab ini
kelompok 1 duluan ya? Soal tadi kelompok apa duluan? Oh itu. Udah selesai jawabannya? Lagi. Kalian bagaimana? Kelompok 2. Kreasi konten. Ya kan? Tentang apa? Desain. Apalagi bilang R banyak. Kalian kreasi konten ya? Sama dengan yang saya ajarkan tadi pakai Meta AI dan Canva. Kalau ada kendala, panggil Ibu ya. Ini nanti di akhir dengan perasaan kalian. Bisa? Kalian kelompok berapa? Oh, kelompok 2. Kelompok 2 bisa tentang busana. Coba kembali. Kelompok mana? Ulangi. Ini maksud Ibu. Ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Itu nanti di. Oh, kurang 1. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Kuning. Ya, kanvanya ada kan, Kak? Kakak kelompok berapa? Kelompok 6. Untuk kreasi kontennya kirim ke grup. Kalau LKPD-nya nanti dikumpul sama Ibu. Hari ini dikumpul. Sehat pernah. Pokoknya nggak aku membaca. Saya ingatkan kembali kelompok 1 tadi yang di LKPD, kelompok 4 yang di LKPD, kelompok 5 yang di LKPD. Kelompok 2 membuat konten kreasi. Tentang apa kelompok 2? Mau buat tentang apa kelompok 2? Oh, laundry. Kemudian kelompok 3. Tentang apa? Kreasi konten kalian tentang apa? Oh, busana pesta. Selanjutnya kelompok 6. Kelompok 6 tadi udah ya?
Untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 6 kirim pribadi ya. Kirim pribadi ke WA Ibu, biar nanti kita tampilkan ke depan.
Udah? Kelompok yang mempresentasikan LKPD. Kelompok 1, 4, dan 5. Untuk yang nomor 1, carilah masing-masing 3 contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam bidang tata busana. Kelompok mana tadi? Bacakan Kak. Satu, carilah masing-masing 3 contoh perubahan fisika dan 3 contoh perubahan kimia dalam bidang tata busana. Jawabannya 1, perubahan fisika. Pengeringan kain, perubahan bentuk kain, pencetakan motif pada kain. Perubahan kimia, pewarnaan kain, penggunaan finishing, penggunaan bahan kimia untuk membersihkan noda. Ya. Tepuk tangan kepada kelompok 4. Kemudian soal nomor 2. Kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya? Ya, kelompok 5 silakan. Aku nggak bisa. Aku nggak terbaca. Mana kelompok 5? Ayo kelompok 5.
Tu- Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Menggosok pakaian, meluruskan kerut, mewarnai kain dengan pewarna permanen, menyetrika pakaian, pemutihan kain dengan bahan kimia, mencuci pakaian dengan air, pembuatan kain sintetis melalui reaksi kimia. Ya, itu apa Kak yang Kakak baca? Tentang apa? Yang diminta apa di situ? Pengamatan Pada tabel tentang perubahan fisika dalam tata busana, Bu. perubahan fisika dalam tata busana Dan perubahan kimia dalam tata iya, busana. dalam perubahan kimia dalam tata busana. Tadi ada menyetrika dan lain-lain. Oke. Tepuk tangan kepada kelompok 5. Satu lagi. Kelompok 1 ya? Nah, kelompok 1. Apa perbedaan mendasar antara perubahan kimia dan perubahan fisika? Bacakan ya, perubahan kimia perbedaannya apa, perubahan fisika perbedaannya apa. 1. Apa perbedaan mendasar antara perubahan fisika dan kimia? Jawabannya perubahan fisika, perubahan yang tidak mengubah komposisi kimia zat. Perubahan kimia, perubahan yang mengubah komposisi kimia zat. Ya. 1 mengubah, 1 tidak mengubah. 1 kembali ke zat awalnya, yang 1 lagi membentuk zat yang barunya. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke. Kreasi kontennya sudah sampai mana? Voice-nya udah dikasih? AI voice-nya udah dibuat? Kalau sudah selesai, unduh, kemudian kirim ke WA pribadi Ibu. Biar nanti kita tampilkan di depan bagaimana kreasi konten teman-temanmu. LKPD sudah selesai semuanya? Sudah? Kelompok 1 kumpulkan Kak. Jangan lupa nama kelompoknya. Kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Mana? Oh, nama kelompoknya belum? Jangan nama panggilan ya, nama lengkap. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Udah kelompok 6 kumpulkan.
Ini yang ngumpulkan sama saya kelompok. Yang laundry kelompok berapa tadi? 2 ya? Ya. Yang lainnya? Udah siap 3-3-nya ya. Kita tunggu dulu kelompok 6. Oke, ini ada video yang dikirim oleh kelompok 2, 3, dan 6. Kita lihat bersama. Tadi kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya. Ini kreasi konten dari kelompok 3. Coba jelaskan, Kak. Mana tadi ininya? Ini, Bu. Ya, mulai. Kami dari kelompok 3 membuat kreasi konten pada penjualan busana pesta dengan nama toko Kasih Sayang. Party Dress Kasih Sayang ada di Jalan Padang Matinggi Rantau Prapat nomor 12, Indonesia. Oke. Udah? Ada lagi? Party Dress Kasih Sayang tidak hanya menjual pakaian pesta, tapi juga menerima sewa baju. Party Dress dengan harga terjangkau. Oh, berarti tadi promnya dia di situ isinya tentang party dress ya. Kemudian ada minta nama tokonya. Tokonya bernama Toko Kasih Sayang. Alamatnya di Jalan Padang Matinggi Rantau Prapat. Nah, ini prom atau arahan yang diminta oleh kelompok 3. Kemudian mereka membuat voice-nya. Voice-nya seperti ini. Yang ada di Jalan Padang Matinggi tidak hanya menjual pakaian pesta, kami juga menerima sewa pakaian pesta dengan harga terjangkau. Kedengaran? Party Dress Kasih Sayang ada di Jalan Padang Matinggi tidak hanya menjual pakaian pesta, kami juga menerima sewa pakaian pesta dengan harga terjangkau. Party Dress Kasih Sayang tidak hanya menjual pakaian dress tapi juga menerima sewa pakaian pesta atau baju pesta. Nah, ini
voice-nya. Tadi promnya seperti yang dibacakan oleh kelompok 3. Selanjutnya beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Sudah bagus ya, masih berhubungan dengan tata busana. Kelompok ini kelompok 6. Oke, mana kelompok 6? Tolong dibacakan hasil dari kreasi konten menggunakan KA. Kita lihat dulu ya videonya ya. Gaskan kalian lahue, ada bahasa anak rantaunya. Oke, silakan presentasikan kelompok 6. Kami dari kelompok 6 membuat konten kreasi dengan tema busana muslim dan nama tokonya Monica Butik. Jalan Aikpang Bawah nomor 10, Rantau Parapat. Busana ini rata-rata digunakan oleh agama muslim. Ya. Tepuk tangan kepada kelompok 6. Ini beda ya. Tadi kelompok 3 tentang busana pesta, kelompok 6 tentang pakaian butik muslim. Kita ulangi sekali lagi. Anak rantau apalagi nggak kalian beli pakaian muslimah, gaskan kalian lahue, kelompok 6. Ya. Tepuk tangan lagi sekali lagi pada kelompok 6. Ada bahasa anak rantaunya di situ. Satu lagi kelompok mana nih? Oh, kelompok 2. Kita lihat dulu. Oh, ini. Laundry. Kelompok 2. Ayo silakan presentasikan. Kami dari kelompok 2 membuat kreasi konten jasa pencuci pakaian atau laundry dengan nama toko Aurora Laundry di Jalan Ahmad Yan 17 Rantau Parapat, Labuhan Batu. Oke, udah? Oke, kita ulangi. Nah, sobat, pakaian kalian dapat bersih di Aurora Laundry. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, apa tujuan atau fungsi dari pelajaran ini? Ternyata handphone itu tidak hanya digunakan untuk WA atau untuk kesenangan kalian juga, tapi juga bisa untuk usaha pariwisata. Kan nanti ujung-ujungnya akan berusaha kalau misalnya kalian tidak ke bagian pariwisatanya. Busana, kalau jualan sekarang kan tidak hidup teknologinya, maka penjualannya tidak hidup juga kan. Jadi harus hidup juga teknologinya. Bagaimana cara memancing biar supaya hidup penjualannya? Bisa dengan cara ini, menggunakan tadi kecerdasan artifisial, menggunakan prompt untuk kreasi konten. Kesimpulan. Coba dulu kesimpulan dibacakan oleh Kak Julhijah. Mana Kak Julhijah? Mana? Tunjuk tangan. Oke. Bacakan dulu Kak. Kesimpulan dari hasil diskusi kita, hasil pelajaran kita hari ini menurut kelompok kalian. Tadi kan di LKPD kan ada tentang kesimpulan. Nah, Kakak bacakan dulu hasilnya apa. Mana tadi ininya? Nah ya. Zat memiliki Berdiri. Zat memiliki wujud padat, cair, dan gas. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia menghasilkan zat baru. Penting memahami zat dan perubahannya dalam tata busana butik. Ya, zat itu ada 3 wujudnya, padat, cair, dan gas. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat jenis baru dan perubahan kimia menghasilkan zat jenis baru. Itu kesimpulan dari kelompok 6 dari Kak Julhijah. Selanjutnya ada refleksi.
Refleksi dibacakan oleh Kak Desi. Di LKPD tadi ada soal refleksi. Mana kelompok Kak Desi? Nah, Kak Desi tolong bacakan hasil refleksi pembelajaran kita hari ini. Refleksi. Pembelajaran zat dan perubahannya dapat menambah pengetahuan kelompok kami bahwa tata busana juga mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia, terutama dalam hal menjahit pakaian, menggosok, pewarnaan, dan penjemuran. Ya, ternyata dalam tata busana juga harus belajar. Bu, apa sih IPA itu untuk kami, Bu? Ternyata ada fungsinya dalam perubahan kimia dan perubahan fisika. Oke, tepuk tangan dulu Kak Desi dan Kak Julida tadi. Oke, tadi sudah saya kasih lagi kertas yang ini. Silakan ditulis perasaanmu yang sekarang. Nurun. Yang sepertinya dengan nulis sabu. Ibu nulis sabu. Nulis apa? Sama kayak tadi juga. Apakah perasaanmu tetap sama atau semakin sedih atau semakin love? Jadi nanti nempelnya di samping kertasmu tadi. Tadi ini rindu siapa? Di sampingnya tempel sekarang perasaanmu. Tadi ini happy siapa? Di sampingnya tempel perasaanmu selanjutnya. Setelah kita pembelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu sebelum dan sesudah pembelajaran? Udah, kelompok 1 silakan tempelkan perasaannya di samping kertasnya yang tadi. Jangan salah tempat ya. Kelompok 6 silakan tempelkan karena itu agak berjarak antara dengan kelompok 1. Kelompok 6 silakan tempelkan perasaan kalian. Di samping catatanmu yang tadi. Kelompok 2 silakan tempelkan perasaanmu sekarang. Ini hilang kita, Pak ganti nih. Kelompok 4. Kelompok 5. Ini ada lagi kertasnya. Kalau tidak menempel lagi di situ. Ya, jangan salah tempat ya. Kalau sedih ini payah menghilangkannya ya. Apalagi terlalu mendalam-dalam kali. Ini namanya bukan kelompok 4. Dikasih mic karaokean pun dia lagunya lagu sedih juga itu. Kalau orang udah sedih, dikasih mic dia sedih. Orang ngomong dia diam saja. Mungkin dikasih hotspot dia senang itu. Iya. Oke. Kelompok 1. Tadi rindu. Ada yang rindu tadi kelompok 1. Akhir pembelajaran jadi sedih. Makin diingat-ingat yang rindunya tadi itu.
Ini perasaan saya ini ya, tebak-tebakan saya. Ada yang happy, tetap happy. Ada yang bahagia, ada yang sedih jadi bahagia. Oke, perasaanmu berubah, tepuk tangan. Ada yang sedih jadi happy. Oke, kelompok 2 ada perubahan dari sedih menjadi happy. Kelompok 1 tadi ya, kelompok 2 sedih jadi senang. Senang jadi lelah, ngantuk makin ngantuk. Waduh. Ini nggak tidur nih tadi malam ini. Bahagia. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 2. Ada perubahan suasana hati. Kemudian kelompok 3. Bahagia jadi semangat. Wah, mantap ini. Senang jadi semangat. Semangatnya kenapa? Oh, ternyata Bu, prom itu bermanfaat. Ternyata aplikasi-aplikasi yang selama ini yang saya tengok itu yang nggak bermanfaat. Ada yang bermanfaat rupanya Bu. Ya senang dia, semangat dia. Gembira jadi senang, bahagia tetap bahagia. Senang jadi happy. Cuma perubahan kata aja kan. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 3. Kelompok 4. Senang, bahagia. B aja, ada B aja nih. Kelompok 4. Ada sedih tetap sedih. Waduh. Kenapa ini yang sedih ini? Oke, tepuk tangan kepada kelompok 4. Kelompok 5, emoji. Emojinya pertama senang, kedua berpikir. Bu, paket saya nggak ada, download Canva, Meta AI. Kemudian memori saya Bu udah kewalahan, udah minta hapus. Ini emojinya, isi emojinya. Taulah saya ya, saya hanya berprediksi aja. Semangat, makin bingung. Kayak mana nih handphoneku ini makin lolal ini, mungkin ini nih. Karena amburaduk di situ saya lihat. Sedih jadi smile. Senang jadi bahagia. Oke, tepuk tangan pada kelompok 5. Berbeda-beda, pada akhirnya bahagia. Kelompok 6 ada emoji. Ini dia nih, dia senang, terus lama-lama jadi love, gambar bibir. Nah, kemudian sedih, ada sedih juga. Sedih awalnya, akhirnya masih sedih dibuatnya di situ. Ya, padahal sudah kerja kelompok kan dengan tipikal orang yang berbeda-beda. Seharusnya dia juga mengeluarkan sedihnya tadi. Ini tetap masih sedih juga dia di antara kelompok itu. Senang. Memoriku habis Bu, gitu mungkin ini. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 6 dan kepada kita semua. Materi selanjutnya untuk IPAS adalah tentang campuran. Nah, campuran itu ada pelarut dan ada larutan. Berarti ada yang terlarut di dalam larutan tersebut. Jadi itu minggu depan kita pelajari. Dan kita akan praktekkan juga contoh dalam larutan dan pelarut yang dicampurkan. Oke, kepada ketua kelas, akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Siang.